Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi bersama Pak Firman di pembelajaran PAI. Kali ini pembelajaran PAI kita akan membahas aspek fikih materi tentang zakat. Namun sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, ada beberapa hal yang harus kalian pahami tentang materi zakat ini. Yang pertama adalah pengertian zakat, yang kedua macam-macam zakat, yang ketiga siapa saja orang yang berhak menerima zakat, dan yang terakhir hikmah dari berzakat itu sendiri. Baik, kita mulai. Untuk yang pertama adalah pengertian zakat. Pengertian zakat yang pertama menurut bahasa adalah suci dan bersih, tumbuh dan berkembang serta berkah. Maksud dari suci dan bersih adalah untuk mensucikan jiwa dan raga kita serta membersihkan harta benda kita. Tumbuh dan berkembang artinya menumbuhkan rasa jiwa solidaritas kita kepada sesama orang-orang yang membutuhkan, dan pastinya harta yang kita zakatkan akan berkembang. Maka berarti harta yang kita zakatkan akan mendapatkan keberkahan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya keberkahan dari harta, tapi keberkahan hidup kita juga. Sedangkan pengertian zakat menurut istilah artinya jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Selanjutnya adalah macam-macam zakat. Zakat terbagi dua, ada zakat fitrah dan zakat mal. Pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat yang harus dikeluarkan seorang muslim di bulan suci Ramadan berupa makanan pokok sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter. Tujuan dari zakat fitrah ini adalah untuk mensucikan dan membersihkan jiwa dan raga kita, serta untuk meringankan beban para mustahik zakat, terutama orang-orang fakir dan miskin. Dari zakat ini kita salurkan kepada mereka yang insya Allah meringankan beban hidup mereka. Contoh perhitungan zakat fitrah. Jadi jika dalam satu rumah ada ayah sebagai kepala keluarga, ibu, 5 orang anak, dan 3 saudara dari ibunya misal. Terus berapa sih zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh keluarga tersebut gitu. Kan afdolnya kan makanan pokok yang harus kita keluarkan. Berarti jumlah dari keluarga tersebut adalah 10 orang. Nah, 10 orang dikali 2,5 kg berarti 25 kg beras yang harus dikeluarkan oleh keluarga tersebut. Nah, di zaman sekarang, banyak juga yang memakai uang ya, diuangkan gitu kan. Kalian juga harus paham gitu kan. Nah, afdolnya kalau misalkan memakai uang, jadi makanan yang biasa kalian makan itu berasnya 1 kilonya berapa? Berasnya itu harganya 12.000, berarti 2,5 kg itu kan 30.000. Nah, dalam satu keluarga itu kan ada 10 orang, berarti 30.000 dikali 10 orang, otomatis zakat yang harus dikeluarkan adalah 300.000. Insya Allah paham ya. Nah, selanjutnya kapan sih Pak waktu mengeluarkan zakat fitrah? Nah, ini ada 4 hukum ya waktu mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama itu mubah, boleh ya, dari awal Ramadan sampai Ramadan itu diperbolehkan. Nah, yang wajib atau dianjurkan itu setelah sholat subuh sebelum melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Nah, yang makruh itu setelah sholat hari raya sebelum terbenam matahari pada 1 Syawal.
Dan yang haram ini mengeluarkan zakat itu setelah matahari 1 Syawal terbenam. Jenis zakat yang kedua adalah zakat mal. Ini zakat harta. Jadi dari zakat mal itu sendiri adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki apabila telah mencapai nisabnya. Jadi masing-masing harta memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Syarat harta yang dizakatkan yang pertama adalah kepemilikannya penuh, yang kedua berkembang, yang ketiga adalah mencapai nisab, yang keempat melebihi kebutuhan pokok, yang kelima tidak berhutang si pemiliknya, dan yang keenam adalah mencapai haul atau udah setahun untuk jenis harta tertentu. Berikut ini adalah jenis harta, nisab, dan besar dan zakat yang harus dikeluarkan. Itu yang pertama ada emas. Nisabnya itu batas minimalnya itu adalah 20 dinar atau kurang lebih 93,6 gram. Besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%-nya. Yang kedua adalah perak. Batas minimalnya itu adalah 200 dirham atau kurang lebih 672 gram. Besar zakatnya adalah 2,5%-nya. Yang ketiga adalah uang atau zakat mungkin zakat profesi ya, senilai dengan nisabnya itu senilai dengan emas, dan zakatnya juga 2,5%-nya. Yang keempat adalah harta perniagaan, itu juga sama senilai dengan emas, zakatnya 2,5%. Yang kelima ini hasil pertanian. Batas minimalnya itu adalah 5 wasak atau 691 kg. Zakatnya itu ada 2 item. Ketika pengairannya itu menggunakan air hujan, maka zakatnya 10%. Sebaliknya jika penyiramannya itu memakai tenaga pengangkutan atau airnya itu berbayar dan sebagainya, itu zakatnya 5%. Nanti kita akan kasih contohnya. Yang keenam adalah binatang ternak. Jika kita punya unta lebih dari 5 ekor, maka 5 ekornya itu adalah 1 ekor unta dikeluarkan. Yang kedua, sapi atau kerbau di atas 30 ekor itu 1 ekor usia 1-2 tahun. Kambing di atas 40 ekor, 40 ekornya itu 1 ekor usia 2-3 tahun. Yang ketujuh adalah hasil tambang, nisabnya sesuai nisab emas dan perak, zakatnya 2,5%-nya. Dan yang terakhir adalah barang temuan atau barang rikas, sesuai dengan nisab emas juga dan perak, besaran zakatnya 20%. Jadi kalau kalian menemukan harta karun misalkan, wah luar biasa gitu kan, itu zakatnya bukan 2,5% lagi tapi 20%. Berikut adalah contoh perhitungan zakat mal berupa emas dan hasil pertanian. Pertama adalah emas. Contohnya, Bu Khadijah memiliki simpanan emas seberat 3 ons. Jika emas tersebut sudah mencapai haul atau 1 tahun, maka berapa gram zakat yang harus dikeluarkan oleh Bu Khadijah? Kenapa Pak Firman memberikan materi ini? Karena ini sangat penting juga untuk kehidupan sehari-hari. Jadi kalian harus paham ketika misalkan orang tua kalian memiliki kelebihan harta, kalian bisa mengingatkan, oh iya, ini ada batasan nisabnya, berarti wajib dikeluarkan zakatnya untuk keberkahan. Kita kembali ke soal. Tadi ada 3 ons. 3 ons itu kalian udah belajar matematika bahwa 1 ons adalah 100 gram, berarti 3 ons sudah 300 gram. Zakatnya itu adalah 2,5% atau 2,5/100. Jadi tinggal dikalikan 2,5/100 dikali 300 sama dengan 7,5 gram. Nah, masalahnya biasanya ada yang suka berzakat dengan uangnya gitu kan. Otomatis tetap perhitungannya itu adalah 7,5 gram. Saya mau punya uangnya, berarti 7,5 gram dikali harga 1 gramnya emas pada hari itu. Misal harga 1 gramnya emas itu 1 juta, berarti 7,5 gram dikali 1 juta berarti 7.500.000. Begitu cara perhitungannya, insya Allah enggak. Selanjutnya adalah orang-orang yang berhak menerima zakat atau disebut mustahik, sedangkan orang yang memberi zakat itu dinamakan muzaki. Nah, siapa saja para mustahik zakat itu? Jumlahnya semuanya ada 8. Yang pertama adalah fakir. Fakir itu orang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari karena sudah tidak bisa berusaha lagi. Yang kedua miskin. Kalau miskin itu sudah berusaha bekerja tapi hasilnya belum bisa memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga adalah amil, orang yang bertugas mengelola zakat daripada muzaki dan mendistribusikannya. Yang keempat adalah mu'alaf, yaitu orang-orang yang dilunakkan hatinya untuk memeluk agama Islam, untuk menguatkan keislamannya.
Yang kelima adalah budak atau hamba sahaya. Zakat digunakan untuk membebaskan orang-orang yang sedang menjadi budak. Kalau sekarang mungkin sudah tidak ada. Yang keenam adalah gorimin, yaitu orang-orang muslim yang punya hutang dan tidak mampu membayarnya. Hutang di sini bukan hutang bekas poya-poya, tapi bekas hal-hal kebaikan. Yang ketujuh adalah fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah seperti para dai, para kiai, para ustadz, para guru. Dan yang terakhir adalah musafir atau ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dan melakukan perjalanan jauh dan kehabisan biaya. Itu adalah 8 mustahik zakat. Yang terakhir adalah hikmah zakat. Ada hikmah bagi muzaki atau orang yang berzakat, dan hikmah bagi mustahik, orang yang menerima zakat. Bagi para muzaki, hikmah zakat itu yang pertama adalah memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendapat rahmatnya. Yang kedua, membersihkan harta, karena sebagian harta yang kita miliki ada hak bagi mereka yang membutuhkan. Yang ketiga adalah memelihara harta lebih barokah dan terhindar dari penipuan dan sebagainya. Yang keempat adalah merupakan wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah dengan kecukupan harta. Sedangkan hikmah zakat bagi mustahik, yang pertama adalah menjauhi sifat tercela, misal iri hati, dengki kepada para muzaki atau orang yang berkecukupan. Yang kedua, mengurangi kemiskinan. Zakat yang diterima bisa menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan. Dan yang terakhir adalah penyemangat berusaha, bahwa para mustahik semakin bersemangat untuk keluar dari zona nyamannya, bahwa mereka juga tidak ingin seperti itu keadaannya dan punya semangat untuk berjuang bahwa saya harus merubah hidup saya. Baik anak-anak, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan perihal zakat. Sebenarnya masih banyak karena memang indikatornya hanya sampai sini. Insya Allah zakat ini dibahas juga di jenjang-jenjang selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, tetap semangat, dan semoga pandemi ini segera berakhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.